Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi membahas materi halaman 110 sampai 112. Nah, di sini judulnya adalah jumlah sudut dalam segi banyak. Tujuannya peserta didik dapat menyelidiki sifat sudut segi banyak. Oke, kita lihat pertanyaan di bawah ini. Mari kita cari jumlah sudut-sudut dalam dari sebuah pentagon atau segi lima dan jelaskan. Oke, jadi kita diminta untuk mencari berapa jumlah besar sudut dari sebuah pentagon ini. Caranya ada banyak. Yang pertama, kita perhatikan dulu cara Heru. Nah, jadi segi 5 dapat dibagi ke dalam 3 segitiga dengan menarik diagonal-diagonal dari salah satu titik sudut. Oke, jadi seperti pada gambar di samping ini, segi 5 dapat dibagi ke dalam 3 segitiga. Di sini ada 1, 2, ada 3 segitiga. Dan garis-garis diagonalnya itu ditarik dari salah satu titik sudut. Nih, ini kan merupakan titik sudut. Jadi garisnya itu dibentuk atau ditarik dari salah satu titik sudutnya, bukan di sembarang, misalnya di garis sini atau di sini gitu. Jadi dari titik sudut. Nah, sehingga jumlah sudut dalamnya adalah 3 dikali 180 derajat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sudut segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Apabila ada 3 segitiga, maka tinggal kita kalikan 3 saja. Berarti 3 dikali 180 derajat, maka besarnya adalah 540 derajat. Itu. Jadi besar sudut pentagon atau segi 5 adalah 540 derajat. Lengkapi tabel berikut dengan mengikuti cara Heru dan tentukanlah jumlah sudut-sudut dalam dari berbagai segi banyak. Oke, pada tabel ini ada segitiga 4, 5, 6, 7, 8. Gambarnya sudah disediakan di bawah sini. Kita diminta untuk mencari banyak titik sudut, banyaknya segitiga, serta jumlah sudut-sudut dalamnya menggunakan cara Heru. Oke, kita lihat pada segitiga. Banyak titik sudutnya ada 3, banyaknya segitiga jumlahnya ada 1, maka di bawah sini dituliskan 1 dikali 180 derajat. Kita lihat segi 4, gambarnya ada di sini. Banyaknya titik sudut ada 4 titik sudut. Segitiga yang terbentuk adalah 1, 2, ada 2 segitiga yang terbentuk. Maka di sini dituliskan 2 dikali 180 derajat. Selanjutnya segi 5. Segi 5 banyak titik sudutnya ada 5. Banyaknya segitiga di sini ada 1, 2, dan 3. Maka di sini dituliskan 3 dikali 180 derajat. Selanjutnya segi 6. Segi 6 gambarnya seperti ini. Sudutnya ada 6. Banyaknya segitiga yang terbentuk ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. Maka 4 dikali 180 derajat. Kita lanjut ke segi 7. Di sini sudutnya ada titik sudutnya ada 7. Banyaknya segitiga ada 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga, maka di sini kita tuliskan 5 dikali 180 derajat. Segi 8, kita lihat segi 8. Titik sudutnya ada 8. Banyaknya segitiga yang terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Maka jumlah sudut-sudut dalamnya 6 dikali 180 derajat. Sekarang kita perhatikan kegiatan 2. Dari tabel 1, apakah hubungan antara banyaknya titik sudut dan banyaknya segitiga? Bentuk aljabar apa yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam sebuah segi 10? Oke, kita diminta untuk mencari tahu hubungan antara titik sudut dan banyaknya segitiga. Di sini kita lihat 3 dan 1 itu dikurang 2. 4 dan 2 itu juga dikurang 2. Semuanya polanya adalah dikurang 2. Dan seterusnya. Maka kalau kita mau menentukan jumlah sudut segi 10, maka polanya akan tetap sama. Jadi 10 dikurang 2 dikali dengan 180 derajat. Itu. Maka 8 dikali 180 derajat hasilnya adalah 1440 derajat. Oke, kegiatan 3. Pada bagian 1 di halaman sebelumnya, jika kita misalkan N adalah banyaknya titik sudut segi banyak, bentuk aljabar seperti apa yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam dari sebuah segi banyak? Oke, jadi kalau misalnya N adalah banyaknya titik sudut. N itu banyaknya titik sudut. Dari tabel sebelumnya kita tahu kalau menentukan banyaknya segitiga itu adalah dikurang 2. Maka untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam dari sebuah segi banyak, berarti ini jumlah segitiga kita kalikan dengan 180 derajat. Gitu. Jadi dari hasil penyelidikan kita sejauh ini, jumlah sudut-sudut dalam dari segi banyak dengan N titik sudut dapat dirangkum sebagai berikut. Jadi jumlah sudut-sudut dalam segi banyak dengan N titik sudut adalah N dikurang 2 dikali dengan 180 derajat. Oke, kegiatan 4. Pada persoalan di halaman sebelumnya, Dewi menemukan jumlah sudut-sudut dalam dari segi 5 sebagai berikut. Oke, sekarang kita pelajari cara Dewi. Cara ini berbeda dari cara Heru sebelumnya yang kita pelajari. Ambil titik P, di sini ada titik P di dalam segi 5 dan hubungkan ke tiap titik sudut. Jadi tiap titik sudut ini dihubungkan ke titik P. Sehingga jumlah sudut-sudut dalamnya adalah 5. 5 ini adalah jumlah segitiga yang terbentuk. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga. Maka 5 dikali 180 derajat, tetapi di sini harus dikurang dengan 360 derajat. 360 derajat adalah titik P di sini. Karena dia membentuk lingkaran penuh, maka kita kurang dengan 360 derajat. Maka hasilnya adalah 540 derajat. Ini hasilnya sama dengan cara Heru, sama-sama 540 derajat. Jadi mau cara Heru ataupun cara Dewi sama saja. Oke, kegiatan 5. Dengan menggunakan cara Dewi,
Tentukan jumlah sudut dalam segi banyak dengan n titik sudut dan tunjukkan bahwa besarnya adalah n dikurang 2 dikali 180 derajat. Oke, jadi dari persamaan cara Dewi sebelumnya, kalau titik sudutnya kita misalkan n, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. 180 derajat dikali n dikurang 360 derajat. Nah, di sini kalau kita buat seperti ini, 180 derajat dikali n, lalu 360 derajatnya kita pecah menjadi 2 dikali 180 derajat, maka di sini bisa kita kelompokkan menjadi n dikurang 2 dalam kurung dikali 180 derajat. Kalau masih bingung, bisa kita balik n min 2, n dikurang 2 dikali 180 derajat. Jadi n itu dikali 180 derajat, maka jadi 180 n atau 180 dikali n min 2 dikali 180 derajat, jadi min 2 dikali 180 derajat gitu. Jadi sama saja, hanya dikelompokkan. Nah, kita lihat di sini persamaannya sama dengan yang di atas. Yang di atas itu adalah persamaan yang kita dapat dari cara Heru. Jadi cara Heru dan cara Dewi itu sebenarnya sama saja. Kegiatan 6, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bila diketahui jumlah sudut dalam sebuah segi banyak dengan titik sudut n adalah n dikurang 2 dikali 180 derajat. Oke, kita coba jawab. Nomor 1. Berapakah jumlah sudut dalam segi 12? Oke, jadi kalau n dikurang 2 dikali 180 derajat, itu n-nya kita ganti dengan 12. Jadi 12 dikurang 2 dikali 180 derajat. Pas 10 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 1800 derajat. Selanjutnya nomor 2. Berapakah besar sebuah sudut dalam dari segi 12 beraturan? Oke, tadi besar sudut segi 12 beraturan besarnya adalah 1800 derajat. Berarti kita tinggal bagi 12. Maka hasilnya adalah 150 derajat. Selanjutnya nomor 3. Segi banyak mana yang jumlah sudut dalamnya 1260 derajat? Oke, kita masukkan dulu ke rumus. N dikurang 2 dikali 180 derajat sama dengan 1260 derajat. Sini N dikurang 2 sama dengan 1260 derajat dibagi dengan 180 derajat. 1260 derajat dibagi 180 derajat itu besarnya hasilnya 7. Maka N sama dengan 7 min 2 pindah ruas jadi ditambah. Maka N sama dengan 9. Oke, sekarang kita ke bagian cermati. Berpikir dengan mengitari titik P. Ketika kita menemukan jumlah sudut-sudut dalam segi 5, kita membagi segi 5 tersebut ke dalam segitiga-segitiga dengan cara berikut. Oke, untuk cara yang pertama yaitu dengan membagi dari titik sudut.
Kalau membagi dari titik sudut, ini kita hitung dulu, ada 1, 2, 3 segitiga, maka bisa kita langsung kali dengan 180 derajat. Maka hasilnya adalah 540 derajat. Oke, lalu yang kedua, membagi dari titik dalam. Oke, jadi di sini ada titik pusatnya yang berbentuk lingkaran. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 segitiga. Maka 5 dikali 180 derajat. Nah, karena di sini membentuk sudut pusat berbentuk lingkaran, maka kita kurang dengan 360 derajat. 5 dikali 180 itu 900 dikurang 360 derajat, hasilnya adalah sama-sama 540 derajat. Oke, pentagon yang ketiga yaitu membagi dari titik pada sisi. Oke, jadi membagi ke dalam 1, 2, 3, 4 segitiga dari titik pada sisi. Oke, kalau di sini membentuk sudut lurus, maka persamaannya adalah 4 dikali 180 derajat, karena di situ ada 4 segitiga, tetapi harus dikurang dengan ini sudut lurusnya ya. Sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Maka hasilnya adalah sama-sama 540 derajat. Oke, jika kita berpikir cara-cara ini sebagai menghubungkan sembarang titik P ke setiap titik sudut segi 5 dan menggerakkan P ke yang lain, maka kita akan melihat cara-cara tersebut sebagai satu kesatuan ide. Jadi kalau yang pertama, jadi ambil titik P di dalam segi 5. Kalau titik P kita pindahkan ke titik A dan titik P kita pindahkan ke sisi CD, maka sama saja. Jika kita memiliki gagasan ini, kita dapat berpikir untuk memindahkan titik P keluar dari segi 5, gunakan gambar di samping untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam dari segi 5. Oke, kalau kita lihat di sini pada gambar ini terbentuk segitiga 1, 2, 3, dan 4. Tetapi pada garis yang di luar terbentuk segitiga di luar. Nah, jadi caranya adalah dengan mengkalikan 4 segitiga, berarti 4 dikali 180 derajat, lalu dikurang dengan segitiga yang berada di luar. Karena hanya ada satu, maka dikurang 180 derajat. Jadi 720 derajat dikurang 180 derajat, hasilnya 540 derajat. Seperti itu.